Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sarah dari kelas KB dengan NIM 235050100113008. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang presentasi dari permasalahan sosiologi peternakan yang saya ambil dari laman liputan 6 tentang kelebihan pasokan ayam. Kelebihan pasokan ayam di Indonesia telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi peternak, terutama dalam bentuk penurunan harga jual dan kerugian finansial. Dalam situasi ini, pemerintah telah meninggalkan langkah dengan mengeluarkan surat edaran untuk mengurangi jumlah DOC, yang diharapkan dapat menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Namun, sebagai mahasiswa peternakan yang belajar tentang ilmu sosiologi, penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini. Dengan menggunakan teori struktur fungsional, kita bisa melihat bahwa ketidakseimbangan dalam sistem pasar dan distribusi ayam perlu diperbaiki. Pemerintah harus memperkuat kebijakan pasar agar pasokan ayam dapat lebih sesuai dengan permintaan. Hal ini termasuk menciptakan sistem pemasaran yang lebih efisien untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan konsumen. Dengan cara ini, diharapkan peternak tidak lagi terjebak dalam kerugian akibat harga yang jatuh. Selain itu, teori konflik menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap peternak kecil yang seringkali terpinggirkan oleh perusahaan besar. Memberikan dukungan melalui subsidi atau bantuan teknis bisa menjadi solusi untuk membantu mereka bertahan. Terakhir, interaksi sosial antar peternak, pemerintah, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memahami masalah dari berbagai perspektif. Edukasi dan pelatihan tentang manajemen bisnis dan strategi pemasaran akan membantu peternak beradaptasi dengan perubahan pasar, sehingga mereka bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dalam kasus penurunan harga ayam akibat kelebihan pasokan, interaksi sosial yang terjadi antara berbagai pihak menunjukkan pola asosiatif yang kuat. Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH berperan aktif dalam mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Kebijakan ini diterima dengan baik oleh Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas atau yang disebut GPPU, yang melihatnya sebagai langkah positif untuk menyelesaikan persoalan. Interaksi antara GPPU dan media juga menciptakan optimisme terhadap kebijakan tersebut. Ketua GPPU menyampaikan keyakinan bahwa surat edaran yang dikeluarkan akan efektif dalam mengatasi kelebihan pasokan. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait. Hal ini memperkuat kolaborasi dalam menangani isu ini. Secara keseluruhan, tidak terdapat interaksi disosiatif dalam kasus ini, karena semua pihak berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengatasi kelebihan pasokan ayam. Kerjasama antar peternak, pemerintah, dan organisasi terkait menciptakan sinergi yang diharapkan dapat membawa solusi bagi masalah yang ada. Oke, baik. Yang pertama ada teori strukturasi dari Anthony Giddens. Teori ini menekan interaksi antara struktur sosial dan tindakan individu. Dalam konteks ini, kelebihan pasokan ayam menunjukkan struktur pasar yang mungkin tidak seimbang. Peternak terjebak dalam sistem yang lebih besar, di mana keputusan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi praktik mereka. Kementerian bertindak untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat membentuk realitas sosial peternak. Yang kedua, ada teori sistem sosial dari Talcott Parsons. Teori ini melihat bagaimana elemen dalam masyarakat saling berinteraksi. Kelebihan pasokan ayam mencerminkan ketidakcocokan antara berbagai sistem, seperti sistem pertanian, ekonomi, dan kebijakan publik. Respon kementerian menunjukkan usaha untuk mengharmonisasikan elemen ini agar dapat berfungsi secara efektif. Memperlihatkan pentingnya integrasi antara sistem dalam mencapai stabilitas sosial. Yang ketiga, ada teori adaptasi dari Emil Durkheim.
Teori ini berfokus pada bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks kelebihan pasokan ayam, adaptasi diperlukan baik dari sisi peternak maupun kebijakan pemerintah untuk mencegah dampak negatif, seperti kerugian finansial bagi peternak. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat berupaya untuk menemukan keseimbangan dalam menghadapi tantangan baru. Pertama, ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Pada kasus ini dapat terjadi akibat sistem pemeliharaan yang tidak efisien, perlengkapan kandang dan peralatan yang menunjang kebutuhan bagi para peternak yang mengelola kandang juga dapat berpengaruh. Kurangnya pemahaman peternak dalam mengelola sistem perkandangan berupa siklus produksi dan pemasaran yang tidak sesuai. Kedua, ada mata pencaharian dalam sistem ekonomi. Kelebihan pasokan ayam akan berimbas pada harga yang rendah dan dapat merugikan peternak. Tidak sedikit peternak yang bergantung pada usaha peternak ayamnya sebagai mata pencaharian utamanya. Dinamika harga yang tidak sesuai dengan permintaan juga akan mempengaruhi pendapatan peternak. Yang ketiga, sistem pemasyarakatan. Hubungan antara peternak relatif rendah. Kebanyakan mereka saling berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan individu sehingga tidak memiliki kekuatan tawar-menawar yang cukup. Yang keempat, ada bahasa. Komunikasi antar peternak dan pasar-pasar kurang efektif dan berakibat kurangnya informasi dan pemahaman mengenai harga pasar dan permintaan pasar. Baik, yang selanjutnya adalah strata sosial. Yang pertama ada Kementan. Pemerintah memiliki posisi strata sosial yang paling tinggi dalam kasus ini karena perannya yang krusial dalam mengatur kebijakan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, akan tetapi juga sebagai penyedia solusi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam industri peternakan seperti pada kasus tersebut. Melalui kebijakan yang efektif, pemerintah dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas mutu industri peternakan, dan menjamin keadilan sosial, sehingga menciptakan stabilitas dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Yang kedua, ada konsumen. Dalam kasus kelebihan pasokan ayam, konsumen berperan sebagai strata menengah yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan permintaan produk. Meskipun konsumen dapat mempengaruhi pasar melalui pemilihan dan preferensi mereka, kekuatan mereka tidak sebanding dengan otoritas pemerintah. Konsumen seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor seperti harga dan kualitas produk yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi pasar. Dalam situasi ini, di mana pasokan melebihi permintaan, konsumen mungkin mencari alternatif yang lebih murah atau berkualitas lebih baik, sehingga menciptakan dinamika yang kompleks dalam interaksi pasar. Oleh karena itu, meskipun konsumen memiliki peranan penting, mereka tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh kondisi ekonomi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada peternak. Peternak seringkali berada di posisi strata sosial paling bawah dalam rantai nilai produksi, terutama karena mereka sering terjebak dalam situasi harga rendah yang diakibatkan oleh overproduksi. Ketika pasokan melebihi permintaan, harga ayam dapat merosot drastis, membuat peternakan kesulitan untuk mempertahankan keuntungan yang layak. Selain itu, kondisi pasar yang tidak menguntungkan seringkali memaksa peternak untuk menjual produk mereka dengan harga di bawah biaya produksi. Harga di bawah produksi menambah beban mereka. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah juga memperparah situasi ini, di mana keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kondisi peternak dapat berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, peternak seringkali terpinggirkan, meskipun mereka memiliki peran vital dalam menyediakan sumber pangan bagi masyarakat. Dengan demikian, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan kesejahteraan peternak agar dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya adalah poin status and role. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah dengan strata sosial tertinggi dalam kasus ini memiliki kedudukan tertinggi sebagai pengatur dan pengambil keputusan dalam industri peternakan.
Pemerintah dapat digolongkan sebagai asik dan status, karena status yang didapat bukan suatu yang didapat dicapai dan usaha individu, melainkan status tersebut diberikan secara kelembagaan karena posisi mereka sebagai lembaga negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan ayam dengan dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendukung peternak dalam stabilitas pasar. Yang kedua ada peternak. Peternak dalam kasus ini menempati strata sosial di bawah yang sangat bergantung pada ukuran usaha dan akses sumber daya yang mereka miliki. Meskipun berada di posisi yang lebih rendah, peternak dapat digolongkan sebagai achieved status karena keberhasilan mereka dalam sektor peternakan didasarkan pada usaha dan kerja keras yang mereka lakukan. Dengan kemampuan untuk mengelola usaha mereka secara efektif, peternak memiliki potensi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang dihadapi seperti fluktuasi harga, kebijakan pasar, peternak tetap dapat berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan keberhasilan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada konsumen. Konsumen dalam kasus ini menempati strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan peternak karena mereka memiliki kekuatan untuk menentukan permintaan produk di pasar. Sebagai kelompok yang berperan penting dalam perekonomian, konsumen dapat digolongkan sebagai achieved status karena posisi mereka dipengaruhi oleh pilihan, preferensi, dan daya beli yang mereka miliki. Konsumen memiliki peran aktif dalam memilih produk berdasarkan harga dan kualitas, sehingga keputusan mereka dapat mempengaruhi dinamika pasar, termasuk harga ayam. Meskipun konsumen memiliki kekuatan dalam menentukan permintaan, mereka tetap rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam konteks ini, kesadaran konsumen terhadap isu-isu keberlanjutan dan kesejahteraan peternak juga semakin meningkat, sehingga mereka dapat berkontribusi pada perbaikan kondisi dalam rantai pasokan dengan memilih produk yang lebih etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsumen tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya pada pembahasan social mobility dibagi menjadi dua, yaitu social mobility horizontal dan social mobility vertikal. Social mobility horizontal. Dalam kasus ini, yang berada pada social mobility horizontal adalah peternak, karena para peternak tetap beroperasi di sektor peternakan ayam meskipun menghadapi tantangan pasar. Mereka mungkin dapat beralih ke jenis usaha lain dalam sektor pertanian atau peternakan yang masih di kelas sosial yang sama, tanpa perubahan yang signifikan dalam status ekonomi. Yang kedua ada social mobility. Yang selanjutnya ada social mobility vertikal. Peternak yang mendapatkan akses bantuan dari pemerintah untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan ayam memiliki potensi untuk mengalami peningkatan status sosial. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi hidup, sehingga mampu berpindah ke keadaan yang lebih baik. Proses ini mencerminkan bentuk social climbing, di mana peternak berusaha untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik melalui akses terhadap sumber daya dan bantuan. Sebaliknya, peternak yang tidak dapat beradaptasi dengan kebijakan yang ada atau tidak menerima bantuan dari pemerintah akan berisiko mengalami penurunan status sosial akibat kerugian finansial yang terus-menerus. Dalam situasi ini, mereka mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga keberlanjutan usaha mereka. Hal tersebut mencerminkan bentuk dari social sinking. Baik, yang terakhir ada solusi dari permasalahan ini. Solusi dari masalah tersebut dapat Solusi dari masalah ini dapat berupa penyediaan media pelatihan dan edukasi para peternak tentang manajemen bisnis dan strategi pemasaran untuk membantu mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, melakukan pendekatan melalui interaksi langsung antara peternak, pemerintah,
dan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk memahami dan menangani masalah dari perspektif masing-masing. Baik, yang terakhir saya sampaikan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan, Ibu Dr. Siti Nur Azizah atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap pembuatan tugas ini dapat memenuhi dari tugas mata kuliah Sosiologi Peternakan ini. Saya harap Ibu dapat memberikan nilai yang sesuai dan pantas untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.